Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita awali permenungan kita di pagi hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat, Engkau telah memberkati umat-Mu menjadi bangsa yang besar. Berkatilah gereja-Mu agar senantiasa tumbuh dan berkembang sebagai tanda dan sarana keselamatan-Mu di dunia. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu, membuka hati dan budi kami, agar kami mampu menghayati sabda-Mu dalam kehidupan kami, dan mampu kami menghayatinya juga dalam seluruh tugas dan karya pelayanan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Seorang Santo Yohanes Maria Vianney pernah berkata, imam bukanlah imam bagi dirinya sendiri. Ia tidak memberikan pengampunan bagi dirinya sendiri, serta sakramen-sakramen bagi dirinya sendiri. Melalui bacaan yang barusan kita dengar, bagaimana Yesus yang adalah utusan Bapa datang ke dunia ini untuk membawa misi besar dari Bapanya, yaitu menyelamatkan banyak jiwa. Karena itu, menghayati misi yang diberikan oleh Bapa, Yesus tidak pernah lelah dalam mencari jiwa-jiwa. Ia pergi dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, mewartakan kabar gembira kerajaan Allah, tetapi juga melenyapkan segala kelemahan, mengusir banyak setan, dan juga ada begitu banyak mujizat-mujizat lain yang telah dibuat oleh Yesus. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus mau mengajak kita, mengajarkan kepada kita yang percaya kepadanya, agar mampu mengikuti teladannya. Bahwa
keselamatan yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan, mampu kita hayati untuk mewartakannya kepada semua orang, supaya semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tidak hanya mencintai diri sendiri, tetapi justru kita keluar dari diri sendiri seperti para murid yang diutus oleh Yesus pergi mewartakan kabar baik yang sama melalui pekerjaan-pekerjaan kita masing-masing. Sebagai kepala keluarga, bagaimana menghayati misi yang telah Tuhan berikan, yaitu misi kasih. Bagaimana mengantar, membawa keluarga pada keselamatan. Sebagai seorang guru, bagaimana mewartakan misi yang sama, misi kasih, lewat tugasnya sebagai guru. Demikian pun juga sebagai petugas kesehatan, melayani para pasien dengan hati yang tulus, dengan cinta yang besar, dan para pegawai-pegawai lainnya. Kita semua yang percaya kepada Tuhan mewartakan misi yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah meletakkan dasar, yaitu kasih-Nya yang besar kepada kita, supaya dengan kasih itu kita mampu mewartakan kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang, untuk menyelamatkan banyak jiwa. Tadi kita sudah dengar bagaimana berkat iman dan kepercayaan kepada Tuhan, orang membawa seorang bisu yang kerasukan setan. Berkat iman dan kepercayaan inilah orang bisu itu disembuhkan. Ini adalah kekuasaan yang Yesus bawa kepada semua orang, kepada kita semua yang percaya kepadanya. Bahwa satu-satunya yang memiliki kuasa yang mampu menyelamatkan, menyembuhkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu mari kita tetap teguh beriman kepada Dia sebagai sumber keselamatan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tetap teguh beriman kepada Tuhan, menimba kekuatan daripadanya melalui doa dan ekaristi. Karena darinya mengalir segala kekuatan, keselamatan, dan membuat kita mampu keluar mewartakan keselamatan yang sama kepada banyak jiwa-jiwa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan, Ekaristi yang kami rayakan menjadi jaminan hidup abadi. Semoga kami tekun menanggapi panggilan-Mu, seraya menyerahkan hidup kami dalam perlindungan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam seluruh pesiarahan hidup kami. Mampukanlah kami menjadi alat-Mu yang baik dan setia, mewartakan kebaikan dan cinta-Mu kepada semua orang. Biarlah semakin banyak jiwa diselamatkan oleh karena nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, seluruh hidup kita, rencana dan niat baik kita, senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.